Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Lalu kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, di sini kita sedang melakukan proses pengolahan lahan ya, dimana ini nantinya akan kita tanami cabai yang kita awali budidaya dengan cara pengolahan lahan terlebih dahulu. Jadi ini adalah bekas lahan sawah ya, yang dimana itu damen ya atau batang padinya masih ada. Di sini kita olah. Sehabis kita tanami padi, kita akan tanami cabai dengan pengolahan yang cukup sederhana saja. Dan ini kita hanya mengolah ya dengan pengolahan secara minim lah. Yang terpenting ya kita olah lalu kita tanam, karena saya di sini mengolah secara minim. Sebenarnya permasalahan yang terjadi adalah mengenai tentang tenaganya, lalu yang kedua yaitu mengenai tentang waktu serta kondisi lahannya, yang dimana ini kalau musim penghujan ini pastinya air akan berkumpul di area ini dan menjadikan lahannya basah. Dan di sisi lain juga kawan-kawan, ini kita pergunakan sebagai utamanya adalah penghasil padi ya, untuk makanan sehari-hari. Nah, pada pengolahan cabai ini, setelah kita tanami padi ya, selanjutnya lalu kita babat dengan menggunakan mesin rumput ataupun alat yang lainnya ya, yang mendukung untuk batang padi itu bisa terbabat ya, atau bisa terpotong hingga kondisinya rata semacam ini. Nah, pengolahan ini lalu kita olah dengan cara kita cangkul sedikit agak dalam ya kawan-kawan ya, dengan menggunakan ini, tidak menggunakan traktor ya, kita cangkul. Lalu pengolahannya kita kowai atau kita lubangi ya, dengan menggunakan cangkul itu kecil-kecil semacam itu kan. Nah, kalau kan bisa lihat, nah semacam ini. Nah, itu tujuannya kita lakukan pengolahan ini sebenarnya adalah untuk menjadikan tanahnya lebih gembur ya, karena setelah pemanenan padi biasanya tanahnya padat ya dan kurang gembur. Nah, sehingga kita olah ini tujuannya untuk menjadikan media tanam itu lebih gembur, yang dimana dengan media tanam yang lebih gembur itu nantinya harapannya adalah akar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik kan kawan, semacam itu. Lalu kawan-kawan, kita lakukan pengolahan lahan ini tujuannya yaitu adalah menghilangkan penyakit-penyakit atau sisa-sisa penyakit ataupun hama yang terdapat pada lahan persawahan ini, yang dimana dengan pengolahan lahan semacam ini kita bolak-balikan lahan. Selain kondisi medianya gembur, penyakitnya itu pada hilang ya, dengan cara disanitasi, dengan cara diolah semacam ini. Dan pengolahan ini dilakukan secara perlahan ya. Nanti dengan pengolahan semacam ini efeknya adalah penyakitnya lebih minim ya, terkena resiko serangan penyakit dari tanaman sebelumnya. Nah, oleh sebab itu kita olah terlebih dahulu dengan cara diolah secara sederhana semacam ini. Nah, pengolahan ini itu setelah kita olah itu alangkah baiknya kan kawan, setelah kita olah semacam ini nantinya alangkah baiknya ditambahkan dengan penggunaan pupuk organik padat ya, yang dimana kita taburkan nanti tiap lubang tanamnya. Yang setelah ditaburkan tersebut kita biarkan beberapa hari agar kondisi tanah tersebut siap dan pupuknya matang kan kawan, dan aman bagi tanaman. Terkadang pupuk organik itu kelemahannya adalah ada yang belum matang, sehingga ketika kita taburkan langsung kita tanam itu tanamannya agak
pertumbuhannya kurang bagus atau terkena penyakit semacam itu salah satu penyebabnya. Selain pengolahan yang kurang maksimal, itu juga adalah disebabkan oleh pupuk yang kurang matang juga kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu pengolahan ini cukup penting kita lakukan, dan pengolahannya kalau untuk lahan kami ini dilakukan secara sederhana, dan ini kita coba baru pertama kalinya di lahan ini kan kawan, untuk kita tanami tanaman cabai ya. Dan yang jelas kan kawan, pengolahan ini kita lakukan sebenarnya antar lubang tanam ya, satu baris kayak gini itu ada 2 lubang tanam, sebelah sini dan sebelah sini. Nah, itu kurang lebih jaraknya antara 20 cm, dan antar baris ini ya kan kawan, nah itu kurang lebih antara 40 hingga 50 cm, bahkan 60 ya kan kawan. Nah, ini hanya kira-kira yang terpenting, jarak antar bedengan ini itu jaraknya agak lebar, dan nantinya akan memudahkan dalam proses memanenannya. Nah, beda lagi dengan antar jarak baris semacam ini kita hanya perlu antara 20 cm itu paling minim, hingga kondisi mencapai 60 cm. Tapi kalau kami standarnya antar tanaman itu nantinya setelah kita tanami semacam ini kurang lebih jaraknya ada di antara 40 cm hingga 60 cm. Nah, itu kondisi yang bagus menurut kami ya. Dan ini pengolahannya kita lakukan secara sederhana, kita sengkleng atau kita cangkul dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam, tipis-tipis, tapi setelah cangkul nantinya kita lubangi semacam ini, dan kita bolak-balikan ya beberapa hari agar penyakitnya pada mati, dan nantinya akan lebih memaksimalkan tanaman itu bisa tumbuh sehat. Dan ini kita lakukan secara sederhana semacam ini. Dan oke kan kawan, itu dulu mengenai tentang updatean kegiatan pagi hari ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.